Al- Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Shadaqallahu lazim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setiap detik Allah Subhanahu wa taala alirkan nikmat-nikmat itu kepada kita. Dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini begitu banyak dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu mau menghitung daripada nikmatku, maka sungguh kamu tidak akan mampu menghitung. Di antara banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi nilainya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Sehingga dengan nikmat iman hidayah tersebut, maka kita bisa berada di tempat yang penuh dengan mubarakah ini untuk melakukan rutinitas kita, yaitu membuktikan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas permukaan bumi ini untuk bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena beliau diutus ke atas permukaan bumi ini, maka kemungkinan kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah menyembah matahari, kita sudah menyembah pohon, kita sudah menyembah kuburan. Alhamdulillah, atas pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kami sampaikan selaku khatib pada pertemuan Jumat kali ini, yaitu ingin menyampaikan daripada kemuliaan dan fadilah daripada surah Al-Ikhlas, sebagaimana surah yang saya bacakan tadi di awal mukaddimah, yaitu surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ikhlas ini disebut dengan surah Makkiyah. Dikatakan surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah dan terdiri daripada 4 ayat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya surah Al-Ikhlas, akan tetapi surah Al-Ikhlas ini ada 20 nama. Ada 20 nama. Ini membuktikan bahwa surah Al-Ikhlas ini adalah bukan surah biasa. Bukti kemuliaan daripada surah Al-Ikhlas ini.
dikatakan surah Al-Ikhlas itu karena jikalau kita membaca dengan ikhlas, kita istiqomah membaca surah Al-Ikhlas, kita mencintai daripada surah Al-Ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan sifat ikhlas di dalam hati kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat ikhlas ini penting dalam beribadah. Kapan-kapan tidak ada sifat ikhlas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan itu akan terasa berat. Tapi jikalau sifat ikhlas Allah tanamkan dalam hati kita dalam beribadah, sifat rasa berat yang tadinya kita melaksanakan ibadah akan berubah menjadi ringan, bahkan merasakan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa beristiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang diberikan sifat ikhlas, sifat kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, itu sebenarnya sudah merasakan surga sebelum surga, dan ini yang kita inginkan semuanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nama lain daripada surah Al-Ikhlas ini adalah surah wilayah. Dikatakan surah wilayah atau surah waliullah. Orang-orang yang istiqomah membaca surah Al-Ikhlas, mencintai surah Al-Ikhlas, ikhlas membaca surah Al-Ikhlas ini, maka dia akan dijadikan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dijadikan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama lain daripada surah Al-Ikhlas ini yaitu surah Ma'rifat. Dikatakan surah Ma'rifat karena jikalau seseorang itu ikhlas membaca surah ini, mencintai surah ini, dan memahami isi kandungan yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ma'rifat kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memperkenalkan dirinya, dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, dia sering mendengarkan surga yang penuh dengan kenikmatan, neraka yang penuh dengan siksa dan mengerikan, tapi tetap berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu hakikatnya belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang istiqomah membaca surah Al-Ikhlas, memahami isi daripada surah Al-Ikhlas ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ma'rifat kepadanya, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan-keutamaan membaca surah Al-Ikhlas ini. Di antara hadisnya, dalam semua riwayat, pernah Nabi SAW ingin memberitahukan kepada para sahabat keutamaan daripada surah Al-Ikhlas ini. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian ini yang mampu membaca sepertiga malam Al-Quran setiap malam? Apakah ada di antara kalian yang mampu membaca sepertiga Al-Quran setiap malam?" Apa kata sahabat? "Ya Rasulullah, siapakah yang mampu?" Tidak ada yang mampu membaca sepertiga malam Al-Quran, sepertiga setiap malam Al-Quran. Maka apa kata Nabi SAW? "Mengapa engkau tidak membaca surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas ini ketika kamu membacanya, maka kamu akan mendapatkan pahala sama dengan membaca sepertiga Al-Quran." Jadi ketika kita membaca surah Al-Ikhlas,
maka kita akan mendapatkan pahala sama dengan membaca sepertiga daripada Al-Quran. Kemudian di hadis yang lain, dalam riwayat, ada seseorang yang datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Dia mengadukan seorang imam solat. Apa kata seorang ini? Ya Rasulullah, ada imam, ketika setiap dia solat, memimpin solat 5 waktu, itu selalu dibaca surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama surah Al-Ikhlas, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Setiap solat itu yang terus-terus dibaca. Walaupun dia membaca surat-surat yang lain, setelah selesai surat yang lain, dia sambung lagi surat Al-Ikhlas sebagai penutup. Maka dipanggillah imam ini menghadap Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Apa yang membuatmu sering membaca surah Al-Ikhlas ini? Imam ini ditanya. Apa kata imam sholat ini? Ya Rasulullah, saya sering membaca surah Al-Ikhlas ini karena saya mencintai daripada surah Al-Ikhlas ini. Apa kata Rasulullah SAW? Surah Al-Ikhlas yang menyebabkan kamu masuk ke dalam surga. Jadi sudah dijamin oleh Rasulullah SAW, imam ini kecintaannya kepada surah Al-Ikhlas, maka dia sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ketika sakit kemudian membaca surah Al-Ikhlas, maka dengan sakitnya itu, asbab daripada sakitnya itu dia meninggal dunia, maka dia akan terselamatkan daripada fitnah kubur. Dia akan terselamatkan dari siksa kubur, dan nantinya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat untuk menggandeng tangannya menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim untuk masuk ke dalam surga. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi penting jikalau ada saudara-saudara kita yang sudah sakit berat, maka kita minta dia untuk membaca surah Al-Ikhlas ini agar bisa selamat daripada fitnah kubur, yaitu azab kubur. Kita minta untuk membacanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain, pernah suatu ketika malaikat Jibril berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat berjalan bersama malaikat Jibril, Nabi berjalan bersama malaikat Jibril ini, maka datanglah sahabat yaitu Abu Dzar Al-Ghifari dari jauh. Maka malaikat Jibril melihat Abu Dzar Al-Ghifari dari jauh. Maka apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, Abu Dzar Al-Ghifari datang. Maka Nabi pun heran, kenapa malaikat Jibril ini kenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari? Padahal setiap malaikat Jibril turun ke bumi menyampaikan wahyu itu hanya berurusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa dia bisa mengenal Abu Dzar Al-Ghifari? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kamukah kenal juga dengan Abu Dzar Al-Ghifari?" Apa kata malaikat Jibril? "Iya, saya mengenal. Abu Dzar Al-Ghifari itu lebih terkenal di kalangan seluruh malaikat di langit daripada dia terkenal di bumi." Jadi Abu Dzar ini lebih terkenal di kalangan malaikat di atas langit daripada terkenal di bumi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penasaran bertanya, kenapa bisa begitu? Apa amalan Abu Dzar Al-Ghifari dia bisa terkenal di langit, terkenal di malaikat? Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Dzar Al-Ghifari ini terkenal di langit karena dia cinta dan sering membaca surah Al-Ikhlas. Jadi salah satu fadilah daripada surah Al-Ikhlas, ketika kita sering membaca daripada surah ini, maka kita akan
terkenal akan disebut nama kita di kalangan malaikat Allah Subhanahu wa taala yang suci, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu salah satu keutamaan daripada surah Al-Ikhlas ini dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, yaitu pernah suatu ketika Nabi SAW berada di luar Madinah, kurang lebih jarak dari Madinah beliau 500 km untuk mengatur strategi perang. Maka ketika Nabi di luar daripada kota Madinah yang berjarak kurang lebih 500 km, maka Nabi SAW dan para sahabat ini menyaksikan hari itu sinar matahari tidak seperti biasanya, seperti agak redup-redup dan tidak terasa panas dan tidak terasa dingin. Maka sahabat bertanya-tanya, Rasulullah SAW bertanya-tanya, hari ini tidak seperti hari biasa, sinar matahari tidak seperti biasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan apa yang terjadi. Maka datanglah malaikat Jibril menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, keadaan ini seperti ini karena ada 70.000 malaikat turun ke bumi untuk mensolati jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah." Ada 70.000 malaikat turun ke bumi untuk mensolati jenazah Muawiyah bin Muawiyah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, apa keistimewaannya? Kenapa bisa seperti itu disolatkan 70.000 malaikat? Apa kata malaikat Jibril? Abu Sar Muawiyah bin Muawiyah ini, itu dia cinta dan istiqomah sering membaca surah Al-Ikhlas. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah rangkaian beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan daripada surah Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan ketika kita sudah mendengarkan ini, kita ada semangat, ada jazbah, ada kekuatan untuk bagaimana bisa mencintai, memahami dan mengamalkan, sering-sering membaca surah Al-Ikhlas ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja khutbah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama diri pribadi saya sendiri. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.